สวัสดีครับทุกคน di video sebelumnya telah dibahas tentang penentuan nada dengan simbol nada. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang penentuan nada tanpa simbol nada. Seperti yang sudah dibahas dalam video sebelumnya, jadi penentuan nada itu per suku kata. Jadi maksudnya tuh misalkan dalam satu kata ada satu suku kata, maka di situ terdapat satu nada. Contohnya kata pom. Pom itu satu kata, satu suku kata dan satu nada, yaitu pom, artinya aku atau rambut. Nah, kalau dalam satu kata terdiri dari dua suku kata, maka di situ terdapat dua nada. Contohnya kata sanuk. Sanuk itu satu kata, dua suku kata itu sa dan nuk, dan dua nada ya. Sanuk artinya menyenangkan. Nah, dalam satu suku kata bisa terdiri dari konsonan dan vokal. Contohnya kata ma. Ma itu terdiri dari konsonan M dan vokal A. Ma artinya datang. Dan bisa juga satu suku kata terdiri dari konsonan, vokal, dan konsonan. Nah, contohnya kata mak. Mak terdiri dari konsonan awal M, vokal A, dan konsonan akhir K. Mak artinya banget. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan dalam menentukan nada tanpa simbol nada, yang pertama adalah kelas konsonan awal. Nah, kita harus tahu konsonan awalnya tuh termasuk ke dalam kelas konsonan tinggi atau atas, tengah, atau rendah atau bawah ya. Nah, yang kedua yaitu akhiran. Akhiran suku kata. Akhiran juga terbagi menjadi dua, yaitu akhiran hidup atau live syllable dan akhiran mati atau dead syllable. Yang menjadi akhiran suku kata ini bisa saja vokal ataupun konsonan. Jadi intinya bisa akhiran vokal atau akhiran konsonan. Nah, dalam suku kata yang terdiri dari konsonan dan vokal, maka vokal sebagai akhiran. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, akhiran juga terdiri dari akhiran hidup dan akhiran mati. Nah, vokal panjang termasuk ke dalam akhiran hidup, sedangkan vokal pendek termasuk ke dalam akhiran mati. Nah, kecuali untuk vokal sara am, sara ai mai muan, sara ai mai malai, dan sara au, meskipun termasuk ke dalam vokal pendek, namun mereka termasuk ke akhiran hidup. Untuk suku kata yang terdiri dari konsonan awal, vokal, dan konsonan akhir, maka konsonan akhir termasuk ke dalam akhiran. Nah, untuk konsonan akhir yang memiliki suara M, N, Eng, Y, dan W termasuk ke dalam akhiran hidup. Sedangkan konsonan akhir yang berbunyi K, T, P termasuk ke dalam akhiran mati. Oke, kita langsung aja ya. Yang pertama adalah nada yang dihasilkan jika konsonan awalnya tuh konsonan kelas atas atau kelas tinggi. Nah, jika konsonan kelas atas atau kelas tinggi bertemu dengan akhiran hidup, ingat ya, akhiran hidup itu bisa akhiran hidup vokal atau akhiran hidup konsonan. Maka nada yang dihasilkan yaitu nada 5 atau rising tone atau nada bangkit ya. Contohnya yaitu kata H. H terdiri dari konsonan kelas tinggi H ditambah dengan vokal panjang A yang merupakan akhiran hidup, maka nadanya rising ya. H artinya mencari atau menemui. Nah, contoh selanjutnya yaitu kata song. Song terdiri dari konsonan kelas atas S ditambah vokal panjang O dan ditambah konsonan akhir eng yang merupakan akhiran hidup, maka nadanya nada 5 ya atau nada bangkit rising tone. Song artinya 2. Nah, jika akhirannya tuh merupakan konsonan, jadi meskipun vokalnya pendek ataupun panjang, jika akhirannya tuh akhiran hidup, maka nadanya tetap rising ya. Selanjutnya, jika konsonan kelas atas bertemu dengan akhiran mati, maka nada yang dihasilkan yaitu nada 2 atau nada rendah, low tone. Contohnya yaitu kata si. Si terdiri dari konsonan kelas atas S dan vokal pendek I yang merupakan akhiran mati.
Si merupakan sebuah partikel. Contoh selanjutnya yaitu kata sip. Sip terdiri dari konsonan kelas atas S, ditambah vokal I, ditambah konsonan akhir bobaimai, yang jika di akhir berbunyi P, yang merupakan akhiran mati. Jadi nadanya rendah ya, low. Sip. Sip artinya 10. Selanjutnya yaitu nada yang akan dihasilkan oleh konsonan awal kelas konsonan tengah. Jika konsonan kelas tengah bertemu dengan akhiran hidup, maka nada yang dihasilkan yaitu nada 1 atau middle tone atau nada datar ya. Contohnya yaitu kata du. Du terdiri dari konsonan kelas tengah D ditambah vokal panjang U yang merupakan akhiran hidup ya. Du artinya menonton. Contoh selanjutnya yaitu kata tam. Tam terdiri dari konsonan kelas tengah T ditambah vokal panjang A ditambah konsonan akhir M yang merupakan akhiran hidup. Tam nadanya datar artinya mengikuti. Jika konsonan kelas tengah bertemu dengan akhiran mati, maka nada yang dihasilkan yaitu nada 2, yaitu nada rendah atau low tone. Contohnya yaitu kata du. Du terdiri dari konsonan kelas tengah D ditambah vokal pendek U, maka nada yang dihasilkan yaitu nada rendah ya. Du artinya memarahi. Contoh selanjutnya yaitu kata gat. Gat terdiri dari konsonan kelas tengah G ditambah vokal pendek A, terus ditambah konsonan akhir dodek yang merupakan kalau di akhir berbunyi T yang merupakan akhiran mati, maka nada yang dihasilkan yaitu nada rendah. Gat artinya menggigit. Nah, yang terakhir adalah nada yang dihasilkan jika konsonan awal merupakan konsonan kelas rendah atau bawah. Jika konsonan kelas rendah bertemu dengan akhiran hidup, maka nada yang dihasilkan yaitu nada 1 atau middle tone atau nada datar ya. Contohnya kata ngu. Ngu terdiri dari konsonan kelas rendah eng ditambah vokal panjang u, maka nada yang dihasilkan yaitu nada datar ya. Ngu. Ngu artinya ular. Contoh selanjutnya yaitu kata meow. Meow terdiri dari konsonan kelas rendah M ditambah vokal panjang E ditambah konsonan akhir W yang merupakan akhiran hidup, maka nada yang dihasilkan yaitu nada datar. Meow artinya kucing. Jika konsonan kelas rendah bertemu akhiran mati vokal, maka nada yang dihasilkan yaitu nada 4 atau nada tinggi high tone. Contohnya yaitu kata na. Na terdiri dari konsonan kelas rendah N ditambah vokal pendek A yang merupakan akhiran mati. Jadi nadanya nada tinggi ya, high tone. Na. Na merupakan sebuah partikel. Nah, selanjutnya jika akhirannya merupakan konsonan, maka si vokalnya tuh berpengaruh ya ke nada. Mau vokal pendek atau panjang, itu akan berpengaruh ke nadanya. Jika konsonan kelas rendah ditambah vokal pendek, ditambah akhiran mati, maka nada yang dihasilkan yaitu nada 4, yaitu nada tinggi ya. Contohnya kata rak. Rak terdiri dari konsonan kelas rendah R, ditambah vokal pendek A, ditambah konsonan akhir K yang merupakan akhiran mati, maka nadanya nada tinggi ya. Rak artinya mencintai. Jika konsonan kelas rendah ditambah vokal panjang ditambah akhiran mati, maka nada yang dihasilkan yaitu nada 3 atau falling tone atau nada jatuh. Contohnya kata chop. Chop terdiri dari konsonan kelas rendah chang ditambah vokal panjang O ditambah konsonan akhir bobaimai yang berbunyi P jika di akhir yang merupakan akhiran mati, maka nada yang dihasilkan yaitu nada jatuh ya. Chop artinya suka atau menyukai. Oke, itulah bagaimana cara menentukan nada tanpa simbol nada. Nah,
Jadi dapat ditarik kesimpulan, jika konsonan kelas atas bertemu akhiran hidup, maka nada yang dihasilkan yaitu nada rising atau nada bangkit. Jika konsonan kelas atas bertemu akhiran mati, maka nada yang dihasilkan yaitu nada rendah. Nah, selanjutnya jika konsonan kelas tengah bertemu akhiran hidup, maka nada yang dihasilkan yaitu nada datar. Terus jika konsonan kelas tengah bertemu akhiran mati, maka nada yang dihasilkan yaitu nada rendah. Nah, yang terakhir, jika konsonan kelas rendah ditambah akhiran mati vokal, maka nada yang dihasilkan yaitu nada tinggi. Terus jika konsonan kelas rendah ditambah vokal pendek ditambah akhiran mati, maka yang dihasilkan nadanya yaitu nada tinggi. Terus yang terakhirnya, jika konsonan kelas rendah ditambah vokal panjang, terus ditambah akhiran mati, maka nada yang dihasilkan yaitu falling tone atau nada jatuh. Oke, mungkin sampai di sini aja video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di komentar box. Khop kun kap, sawadee krap.